Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terpaduka yang mulia Joko Widodo, sudah saya tetapkan anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adanya Indonesia yang penyakit dunia adalah padukanya Joko Widodo, padukanya Basuki Cahayapurnama, padukanya Istri Melayani, padukanya Mata Naswa, dipandu Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra. Saya sebagai duta baca rahasia misteri legenda alam zaman sejarah agama politik ke partai tidak ada. Dan rapat Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD lanjutkan rapat itu. Kita seperti air mengalir, kita ikuti bagaimana gerak MPR, DPR, wakil-wakil rakyat yang munafik sudah tidak punya dasar hukum. Dasar hukum saja tidak punya. Jadi jelas kalau dasar hukum saya sudah tidak punya, sudah saya temukan nggak dipakai, yang sudah ciptakan menjadi kitab seperti ini. Ini selebaran adanya. Ini dasar hukum yang hilang sudah saya temukan, saya sudah ciptakan kitab seperti ini. Selebaran Adam Jilma. Yang kabinet Joko Widodo dalam kekaisaran raja-raja di 34 provinsi sudah ada di dalamnya. Baca itu untuk menciptakan tatanan dunia baru. Bukan dari MPR, DPR yang sudah munafik, sudah muak. Jati diri aja nggak ngerti. Sudah kehilangan dasar hukum. Dasar hukum saja nggak punya. Jadi kalau mengatakan hukum, paduka yang Mahfud MD berlandaskan Al-Quran, teruskan. Al-Quran di sana hanya bermuara dari jati diri bangsa dan dari jati diri sendiri si bangsa yang bersatu. Al-Quran sudah dilanggar pol ingkarnya dari seluruh keturunan Adam Hawa umat Muhammad yang belum ada yang kenal kepada Allah. Saya sudah mengenal Allah. Saya menciptakan tatanan dunia baru melalui kabinet Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, paduka Sri Mulyani, padukanya Mata Naswa, dipandu Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra sebagai Panglima Komando dari pasukan perdamaian dunia merangkap Panglima Komando dari pasukan pemersatu umat Islam sejagat. Joko Widodo, jangan dikotak-katik, itu sudah tegak tanggal 20 bulan 10 2014. Sebelum dilantik 2 hari sebelumnya saya sudah dipanggil ke Jakarta, ke Istana Negara untuk menyaksikan kedatangan Pak Jokowi naik kereta kuda yang dikendalikan oleh pasukan dari Jogja. Masuk ke istana saya tahu, saya ngerti. Dan saya sampai sekarang sudah saya tetapkan kabinet itu dalam kabinet Indonesia Maju yang sudah kemajuan Joko Widodo. Jangan ada lagi diselang yang namanya presiden bentukan DPR, MPR yang tidak punya dasar hukum. Kalau dasar hukum saja nggak punya, nah hukum juga nggak ngerti. Hukum itu hanya diterima oleh orang-orang yang kena karma balik dan simalakama. Tidak ada penegak hukum itu. Kalau Pak Mahfud MD itu penegak hukum dari politik ke partai. Itu landasannya Al-Quranis. Lah MPR, DPR, wakil-wakil rakyat yang munafik nggak punya dasar hukum itu. Jadi sekarang saya sudah tetap mengawasi tanggal 12 April hari Rabu ini 2023. Saya tetap mengawasi, saya sebagai penyambung lidah Bung Karno plus pejuang 45 tahun bahwa pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu plus umat manusia bangsa dan seluruh alam. Saya adalah mengawasi, melihat, meneliti, menghitung, memantau jalannya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia dari luar bingkai alam. Jadi saya tahu kotak-katik bangsa Indonesia bersatu sudah hilang nalar, hilang wawasan untuk nalar, hilang akal, hilang tujuan. Jadi saya sudah kehabisan dana untuk menyebarkan buku-buku hasil ciptaan saya. Saya sudah di rumah sekarang, diam, tidak bisa bergerak lagi, sudah belajar menjadi jati diri bangsa,
belajar jati diri sendiri, belajar jadi diri sendiri. Demikian supaya Pak Mahfud MD terus berjuang maju. Kita seperti air mengalir saja sampai di mana dia terbendung menjadi unek-unek bangsa Indonesia bersatu dan unek-unek seluruh keturunan Adam Muhammad untuk menciptakan tatanan dunia baru yang tenang, aman, tentram, dan bahagia dari dunia sampai surga. Tiada batas, tiada berkeputusan. Sudah saya ciptakan ini bukunya supaya diambil di rumah saya di Kampung Purwasri di Metro. Saya nggak bisa bergelang, saya nggak ada dana kemana-mana lagi. Sudah kehabisan. Saya memadu jalannya pemerintahan Presiden kedua sampai ke-6 yang habis uang bangsa dan negara untuk menjadi korban MPR DPR yang munafik menegakkan presidennya menjadi kuda lumpingnya wakil-wakilnya yang munafik untuk antri korupsi. Pura-pura orang yang sudah pintar semua itu hanya putra-putrinya petani nelayan pedagang di bumi pertiwi yang punya pulau 17.400 pulau. Dianggap bangsa Indonesia bersatu kelas bawah ini bodoh-bodoh semua. Ini biang kakek moyangnya TNI ABRI. Jadi hati-hati mengawal pemerintahan Jokowi harus sampai beres untuk menjadi presiden terakhir, presiden pamungkas untuk membalikkan masalah karma balik dan simalakama yang harus menimpa seluruh keturunan Adam Muhammad di bumi pertiwi yang sudah ingkar dari Al-Quran Al-Hadis. Hati-hati TNI ABRI, jangan bunuh orang sholat, bumi saja sholat. Menurut keterangan dari Nur Muhammad dari luar Benggalam yang ilham dan wahyu yang saya terima. Saya penerima wahyu setelah habisnya 20 Rasulullah, nggak ada Rasul lagi. Kecuali yang namanya Rubio, ada reinkarnasinya. Timbulnya Adam Hawa yang sudah turun ke bumi. Sekarang melihat bangsa Indonesia bersatu sudah menangis, sudah sedih, mencari suap nasi sudah tidak mampu lagi. Hati-hati kalau orang Islam sampai ada yang maling jangan disalahkan. Jangan sampai dibunuh seperti Mujahidin di Lampung, mengerikan itu. Itu mengerikan. Hati-hati, itu salah siapa? Salah penguasa-penguasa, belum ada pemimpin sejak zaman Soeharto sampai sekarang. Hanya penguasa yang nama presiden kuda lumpingnya MPR, DPR yang munafik. Saya ini sudah berkeluarga, sudah kehabisan dana, nggak bisa berkemana-mana lagi. Nggak bisa ke Riau, nggak bisa ke Palu, nggak bisa kemana-mana. Menyebarkan ajaran saya ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Dan nggak ada yang percaya. Demikian, supaya segera ditindaklanjuti. Ini dekat dengan Kode Metro, dekat dengan Polres Metro. Sudah saya lapor sejak zaman Presiden SBY sampai sekarang nggak ada tanggapan. Demikian, maaf lahir batin keturunan Adam Muhammad. Pertama-utama bangsa bersatu yang sudah hilang wawasan, satu nalar, hilang akal, yang tujuan. Mau dibawa kemana bangsa dan negara ini oleh wakil-wakil rakyat yang munafik yang menekan presiden untuk menjadi kuda lumping antri korupsi. Jadi jangan percaya lagi kepada DPR MPR yang munafik. Yang tidak munafik mungkin masih banyak itu. 90% bangsa beragama Islam, kitabnya Al-Quran Hadis. Nggak ada yang tidak melanggar. Kalau nggak melanggar nggak enak itu. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.